Hi guys, welcome back with me, Didis here. So, now gua bakal nyeritain tentang sinopsis dari sebuah novel, yaitu novel Rumah Kaca. Oke guys, check it out, back to sinopsisnya. Tapi sebelum gua ceritain sinopsis dari novel ini, gua perlu informasikan bahwa yang sinopsis yang gua ceritakan ini gua ambil dari sudut pandang pelaku dalam novel tersebut, yaitu si Jackless Pangemanan dari aku ini adalah Jackless Pangemanan. Oke. Jackless Pangemanan ini adalah seorang anak bangsa Indonesia. Dia pernah menempuh pendidikan di Eropa. Dia berasal dari Makassar. Lalu dia itu bekerja pada pemerintah kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kisah Rumah Kaca ini berawal saat Jackless Pangemanan menjadi seorang yatim piatu dan diangkat oleh seorang apoteker yang berkebangsaan Prancis, yaitu Tuan Dekanye. Lalu ia kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Suatu saat ia berhasil menumpas kejahatan yang dilakukan gerombolan si Pitung. Walaupun ia sebenarnya tahu bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh si Pitung ini adalah pemberontakan yang terjadi karena ketidakadilan. Namun karena ia yang terbuai terhadap kenaikan pangkat, maka si Jackless ini pun melakukan tindakan tersebut, yaitu menumpas pemberontakan tersebut. Lalu setelah ia menumpas pemberontakan tersebut, ia dinaikkan pangkatnya sebagai komisaris besar polisi Hindia. Lalu setelah ia naik pangkat sebagai komisaris besar Hindia, ia ditugaskan untuk mengawasi bangkitnya kebangkitan nasional di Hindia, di mana kebangkitan nasional ini ditandai dengan Raden Mas Minke yang mendirikan syariat dagang Islam dan surat kabar Medan. Nah, karena tulisan-tulisan Raden Mas Minke di dalam surat kabar Medan ini kritis, yang sangat kritis, maka Gubernur Medan menganggap bahwa Minke ini adalah sebuah ancaman. Lalu Gubernur menugaskan Jackless untuk membuat laporan terhadap tulisan-tulisan Minke serta memberikan rekomendasi akan tindakan yang harus diberikan kepada si Minke ini. Nah, gubernur yang memberi tugas kepadanya itu merasa puas sehingga ia memberi tugas lagi untuk menulis rekomendasi. Namun setelah tiga kali diberi tugas kepada Jackless ini, pencobaan selalu gagal dan satupun tidak ada yang pernah berhasil. Maka Jackless diminta untuk meneliti persoalan luar negeri di sekitar Asia yang berkaitan dengan politik, yaitu kebangkitan nasional. Setelah itu, kebangkitan nasional tersebut dibandingkan dengan kebangkitan nasional yang terjadi di Hindia sendiri. Nah, setelah itu, Gubernur merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Jackless. Lalu ia menugaskan Jackless lagi untuk mengasingkan Minke ke Maluku. Nah, setelah itu Jackless dinaikkan pangkat dan ia dipindah tugaskan ke Albumini Secretary di Bulk Search untuk menjadi penasehat di sana, penasehat ahli di sana. Nah, Pangemanan tinggal di rumah lama Minke dan istri serta anak Minke diusir dari rumah tersebut. Nah, di tempat kerjanya yang baru, ia bertugas mengawasi semua organisasi politik dan semua surat kabar terbitan Hindia. Ia juga bertugas untuk mengawasi Indich Partij dan serta membuat lumpuh syariat dagang Islam. Nah, syariat dagang Islam sendiri sebelumnya sangat sangat dipertimbangkan oleh masyarakat internasional. Namun setelah dieksposnya pelaku kerusuhan dari anggota syariat dagang Islam ke media, membuat masyarakat internasional tidak memberikan simpati kepada mereka lagi. Nah, setelah adanya syariat dagang Islam serta Indis Partij ini, bermunculanlah banyak organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Bon, dan lain-lain lagi. Nah, tugas dari pengamanan ini semakin menjadi beratnya saat hadirnya dua anak buah dari Minke, yaitu Siti Sundari dan Marco. Nah, karena banyaknya tekanan tersebut, pengamanan mulai mengonsumsi minuman keras
Dan hal tersebut membuat istri serta anaknya uh, merasa tidak nyaman dengan Minke. Mohon maaf, merasa tidak nyaman dengan Jackless sendiri alias Pangemanan, sehingga akhirnya mereka berpisah dengan Pangemanan dan mereka kembali ke daerah asalnya yaitu Perancis. Nah, Pangemanan menjadi tidak terkendali dan dia melakukan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya dengan mengasingkan 2 anak buah dari Minke itu ke Nederland untuk mengurangi bebannya. Nah, setelah 5 tahun kemudian, Minke kembali dari Maluku ke Jawa. Dan saat dia kembali ke Jawa, kota pertama yang dia kunjungi adalah kota Surabaya. Dia pun ditemani oleh Pangemanan, mereka bring back, mengingat dan menelusuri kembali kenangan-kenangan mereka yang dulunya pernah mereka berdua ukir dan pernah ditulis oleh Minke sendiri di Surabaya tersebut. Pangemanan menganggap Minke sebagai gurunya setelah Pangemanan membaca buku dari Minke dalam Nyai Sundoro, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan lain-lain sebagainya. Namun, karena Pangemanan yang telah mengabdi kepada pemerintah kolonial, maka ia akhirnya melakukan penumpasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh Minke. Lalu, Pangemanan menyita semua aset yang dimiliki oleh Minke dan menuduh Minke memiliki utang di bank. Nah, akhirnya semua kerabat dari Minke tidak ingin menjalin hubungan dengan Minke lagi, sehingga akhirnya sehingga setelah Minke selesai berkeliling Jawa, kota yang ia kembali ke Batavia, ia jatuh sakit. Ia jatuh sakit karena ia mendapat tekanan yang berat dari banyaknya kerabatnya yang tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Sehingga setelah itu dia dirawat dan akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal. Hingga akhirnya dia jatuh wafat, ia meninggal. Nah, Pangemanan bersama anak dan juga istri dari Minke mengunjungi makam Minke. Nah, karena Pangemanan merupakan orang yang tiada henti menekan semua organisasi pribumi saat itu, maka ia pun bertemu dengan ibu dari Minke. Nah, dalam suratnya, saat bertemu dengan ibunya Minke, ia memberikan sepucuk surat, dan di dalam surat tersebut berisi permohonan maaf yang sangat besar, sebegitu besar-besarnya kepada ibunya Minke, dan ia mengatakan bahwa ia bersedia menerima hukuman apapun yang diberikan oleh ibu Minke atas tindakan yang ia lakukan terhadap Minke. Dan di situ juga ia menyertakan tulisan Minke dan juga tulisannya yang ia rangkum dalam sebuah buku yang berjudul Rumah Kaca. Nah, sekian sinopsis dari novel Rumah Kaca ini. Semoga novel ini berakhir dengan Pangemanan alias Jackless yang menyadari kesalahannya sendiri. Sekian sinopsisnya kali ini. Bye-bye.